Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto. Langsung dari wisata hutan mangrove Tritih, Kabupaten Cilacap, kami RRI Purwokerto menyiarkan jalannya program Kentongan. Kali ini kita ingin berbicara tentang satu hal yang sangat penting. Ini merupakan isu dunia. Kemarin ada Paris Agreement yang menyebut bahwa mangrove ini menjadi salah satu upaya melestarikan dunia. Salah satunya adalah dengan mangrove ini menghasilkan karbon atau bisa menyerap karbon ini sangat tinggi. Dalam 1 hektar hutan mangrove ini bisa menghasilkan 10 ton karbon. Bayangkan, Indonesia menjadi salah satu wilayah di dunia dengan luasan 1/4 hutan mangrove dunia ada di Indonesia. Dari 1/4 hutan mangrove dunia itu ada di Kabupaten Cilacap, ada juga di Tritih di saat kita atau di sekitar lingkungan kita yang saat ini kita laksanakan kegiatan Kentongan. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang hutan mangrove dan pelestariannya. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya, pelestari hutan mangrove. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto sudah hadir siang hari ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Wakil Administratur Perhutani KPH Banyumas Barat, Pak Asep Kusnandar. Kuskandar. Selamat siang Pak Asep. Pegang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep sehat Pak Asep? Alhamdulillah. Kalau sehat. Banyumas Barat ini punya luasan hutan mangrove berapa Pak? Perhutani Banyumas Barat. Ya, alhamdulillah Kabupaten Kabupaten Cilacap ini salah satu kabupaten yang memiliki hutan mangrove dan konon paling baik komposisi biota lautnya untuk Kabupaten Cilacap. Kebetulan kami mengelola kawasan hutan mangrove ini seluas 15.700 hektar. 15 ribuan? Ya, sekitar itu hanya di Kabupaten Cilacap saja? Itu khusus untuk KPH Banyumas Barat di Kabupaten Cilacap. Tapi di KPH-KPH lain seperti Pantai Utara, ya ada sepanjang Pulau Jawa Selatan sama Utara. Itu ada beberapa KPH juga yang kawasan hutannya berupa hutan mangrove juga. Oke, jadi khusus untuk Banyumas Barat ini sekitar 15.750 hektar. Kalau di hutan saat ini kita berada, di hutan mangrove Tritih ini ada berapa luasannya Pak Asep? Jadi dari kawasan hutan mangrove yang ada di wilayah KPH Banyumas Barat ini memang ini berada dalam kawasan KPS dan Wana Wisata. Salah satunya Wana Wisata di sini. Oke. Ya, jadi Wana Wisata ini keluasannya ya mungkin sekitar kurang dari 100 sih untuk khusus yang untuk Wana Wisata ini. Oke. Baik, terima kasih perkenalannya segitu dulu Pak Asep. Nanti kita akan lebih kulik-kulik lebih jauh lagi. Di sampingnya Pak Asep ada Pak Nawah dari LPP SLH Kabupaten Cilacap. Selamat siang Pak Nawah. Selamat siang. Sehat Pak Nawah? Alhamdulillah. Pak Nawah, kalau melihat mangrove di Cilacap itu kondisinya seperti apa Pak Nawah? Yang pernah LPPSLH lakukan, kita intervensi selama 5 tahun, kondisinya di tengah agak lubang-lubang. Nah, dengan adanya lubang-lubang itu maksudnya itu ada yang kerusakan. Terus sebagian di tengah-tengah itu kerusakan, yang di pinggirnya itu masih bagus. Oke. Dan intervensi kami waktu itu kita beralih, kita edukasi anak-anak dan sekolah untuk bisa membantu menanggulangi kehancuran dari hutan mangrove. Oke, nanti kita akan kulik-kulik lebih lanjut lagi Pak Nawah. Di samping kanan saya ada Ibu Hersri
Nintowati. Beliau ini adalah Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Cilacap. Selamat siang Bu Ninto. Selamat siang. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ninto? Alhamdulillah sehat-sehat ini. Kalau di wilayah Cilacap itu total ada berapa sih Bu? Kalau tadi Perhutani Banyumas Barat itu punya lahan di wilayah Cilacap untuk mangrove-nya 15.000. Kalau DLH mencatatnya ada berapa Bu? Ya, kebetulan kita kan sudah menggunakan peta mangrove nasional ya. Jadi kita berdasarkan PMN, peta mangrove nasional yang disusun oleh KLHK pada tahun 2021. Luas mangrove yang ada di Kabupaten Cilacap itu 8.914 hektar. 8.000? Ya, 8.914 hektar. Yang terdiri dari ada hutan produksi itu seluas 5.366 hektar, kemudian hutan konservasinya 2 hektar dan areal penggunaan lain seluas 3.546 hektar. Oke, kalau tadi ada data dari Pak Asep 15.000 ya Pak Asep ya? Betul. Boleh. Jadi mungkin gini. Jadi dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Cilacap ini memang ada wilayah yang dikelola oleh Perum Perhutani. Oke. Ada yang masuk seperti Nusa Kambangan ini ke Menkumham. Oke. Ada yang mungkin ke BKSDA juga. Ya, mungkin. betul. Jadi Ya. Mungkin 8.000 itu hanya di DLH untuk kabupaten. Ya, yang masuk di dalam pengelolaan yang tadi saya sampaikan. Ada di Kemenkumham yang masuk ke Nusa Kambangan dan mungkin mangrove yang lainnya. Jadi total kalau dijumlah mungkin antara datanya Bu Ninto sama kita, jadi totalnya yang masuk ke Kabupaten Cilacap bisa jadi 24 ribuan. 24 ribuan Bu, kalau total gitu. Bu. Karena saya mungkin tadi datanya yang di luar dikelola oleh Perhutani ya Bu Ninto. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Ninto. Nanti kita akan tanya kondisinya seperti apa sih gitu. Nah berikutnya, terakhir ada aktivis Gerakan Citandui Lestari, ada Mas Widodo Setio Pamuji. Selamat siang Mas Widodo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau melihat hutan mangrove di wilayah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan, permasalahannya apa sih Mas? Sebenarnya permasalahannya itu lebih ke pembalakan liar. Juga ada beberapa instansi yang melegalkan dalam tanda kutip untuk merubah dari mangrove itu menjadi lahan pertanian. Seperti itu Pak. Ini yang harus kita selesaikan bersama-sama. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Widodo. Nah, sebelum kita akan berbincangkan kurang lebih ada waktu kita sekitar saat ini ada 50 menit ke depan, kita akan dihibur dulu sama Mas Onik. Mas Onik silakan, yang Halo, Mas mau Robin. joget-joget juga boleh. Oke. Boleh ya Mas Onik ya? Boleh, Boleh, silakan silakan. Bapak Ibu yang ingin nyanyi bareng atau joget bareng kami boleh. Kita akan bawakan lagu Rungkat lagi ya. Oke. Rungkat itu artinya apa Pak Asep? Dicabut. Baik. Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang top mencintaimu gawe aku ngeluh. Bapak Ibu boleh joget bareng ya? Yang mau nyanyi, yang mau joget-joget boleh. Asik. Oke. Ayo. Oke, sip. Ayo. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti rakoso dilarangi. Pancen aku iku salah, terlalu percaya mergo menyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu bodoh mencintaimu. Semuanya Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang, bondoku melayang tego tenang tangis-tangisan.
Bapak Ibu boleh joget bareng. Boleh berdiri joget bareng. Ayo Bapak Ibu. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti aku so dilarani. Pancen aku itu salah, terlalu percaya mergo mung nyawang rupa. Saiki aku wes sadar terlalu bodoh mencintaimu. Semuanya nyanyi bareng. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Bodohku melayang, nego tenang, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, tresno tulusku mung dinggo tolanan. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Sekali lagi. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Bodohku melayang, ego tenang, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, tresno tulusku mung dinggo tolanan. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Stop mencintaimu, gawe aku. Gawe apa? Ngeluh. Oke. Terima kasih. Terima kasih Oni. Nanti menghibur lagi. Terima kasih Oni. Baik. Ya, acara kentongan kali ini didukung sepenuhnya oleh Perhutani Banyumas Barat dengan dukungan Perhutani Banyumas Barat ini sehingga bisa terselenggara di tempat wisata hutan mangrove di Tritih, Kabupaten Cilacap. Kalau berbicara tentang kenapa sih RRI harus memberikan edukasi, memberikan mitigasi terkait dengan kentongan, kita sudah melaksanakan di berbagai tempat di Cilacap, di Purbalingga, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, dan ini kembali lagi ke Cilacap. Sudah kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu kita selalu melakukan mitigasi kebencanaan. Nah, itu kenapa? Nah, sekarang ada Kepala RRI Purwokerto, ada Ibu Anom Andadari. Bu Anom, kenapa ini Bu Anom? Siap, Mas Robin, dan terima kasih Bapak Ibu narasumber. RRI memang concern, kita memang ditugaskan, diberikan tugas untuk menyebarluaskan informasi. Di antaranya adalah informasi ke mitigasian bencana. Jadi itulah harus menyiarkan edukasi ke masyarakat, kemudian informasi kebencanaan dari pas waktu pelaksanaan dan pasca bencana. Kita bekerja sama dengan BNPB, kemudian BMKG, ya, kegempaan. Nah, kalau di Cilacap ini bencana banjir dan longsor, tsunami. Nah, itu. Dan kami juga tidak hanya di teritorial untuk melakukan informasi ini, tidak hanya di radio, tapi juga ada di ujung jari, di HP Bapak Ibu pendengar, itu bisa, kita ada aplikasi RRI Playgo. Nah, di sana ada informasi-informasi tentang kebencanaan juga, kemudian peringatan dini juga ada di situ. Nah, itulah mari, kemudian juga pendengar atau masyarakat bisa ikut juga memberikan informasi di dalam live chatnya di dalam aplikasi itu. Jadi mari masyarakat, pendengar dan pemirsa untuk mendownload RRI Playgo
di sana bisa mendengarkan RRI dari seluruh Indonesia gitu Mas Robin. Dan juga nanti ada informasi kebencanaan, potensi kebencanaan di Betul, sekitar. iya. Itu Di ada sekitar kita. Yang orang yang sedang membuka aplikasi RRI Playgo-nya. Iya, EWS itu. EWS, Early Warning System. Iya, siap. Terima kasih Siap, Bu terima kasih. Anom. Baik, Bu Ninto, fungsi dari mangrove ini sebenarnya apa sih? Kenapa harus kita lestarikan Bu Ninto? Ya, terima kasih. Tadi sama Mas siapa? Robin. Mas Robin ya. Tadi sudah disebutkan bahwa mangrove itu selain menghasilkan oksigen, itu juga mengikat karbon. Sangat besar manfaatnya itu mengikat karbon itu mulai dari akarnya, kemudian batangnya dan daunnya. Selain untuk mengikat karbon dan menghasilkan oksigen, itu juga untuk menjaga ekosistem perairan. Kemudian mencegah abrasi, menanggulangi adanya intrusi mungkin air laut, ya. Kemudian apa lagi ya? Ini untuk benteng alam tsunami ini ya? Iya, karena memang Cilacap ini berada di, kalau dibilang itu ada ring merah gitu ya. Kita kan sepanjang pantainya dari Nusa Kambangan, depan Lapas Pasir Putih? Ya, sampai Nusa Wungu itu memang kita potensinya adalah potensi tsunami. Jadi dengan adanya mangrove di pinggir-pinggir itu sangat berpengaruh, sangat bermanfaat untuk menjaga adanya abrasi dan tsunami itu. Itulah pentingnya kenapa kita bicarakan di kesempatan siang hari ini upaya pelestarian mangrove. Pak Asep, kalau tadi disebutkan bahwa salah satu peran dari hutan mangrove ini juga digunakan untuk tempat wisata. Selain di Tritih ada nggak Pak di Banyumas Barat, perhutani Banyumas Barat? Kami sampaikan, jadi memang mangrove ini unik ya. Jadi formasi ini akan mulai dari pantai, terus nanti masuk ke rawa daratan itu. Jadi dan jenis tanamannya juga ini macam-macam. Jadi ada yang harus tergenang, ada yang harus pasang surut, dan harus ada yang seperti nipah. Nipah daratan ini kan nggak boleh tergenang, gitu. Jadi komposisi formasi hutan mangrove-nya seperti itu. Dari keluasan yang ada di KPH Banyumas Barat berdasarkan data kami, jadi memang khususnya yang tadinya mangrove, terus akhirnya menjadi daratan, itu karena sedimentasi yang tinggi. Betul. Jadi akhirnya itu tidak bisa lagi hidup mangrove di situ. Nah, memang ada hutan tanaman jenis lain di situ. Ada jati, ada kayu putih, ada mahoni, itu kurang lebih hampir 600-an mungkin, 590 sekian hektar. Betul, terus juga ada kawasan LDTI. Apa itu? LDTI itu pemanfaatan lain gitu. Ada berupa jalan, alur masuk ke kawasan hutan gitu kan. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Nah, kami di dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove ini, kami jajaran kami beserta stakeholder, kita melakukan edukasi kepada masyarakat, dan tahun ini rencananya kita akan menginventarisir kawasan hutan mangrove kita. Nanti dari hasil inventarisir ini mungkin kita akan tahu yang masih bagus berapa, yang perlu perbaikan berapa, pengkayaan. Nah, itu mungkin nanti yang akan kita lakukan inventarisasi, sehingga hutan mangrove yang ada di khususnya di wilayah KPH Banyumas Barat ini bisa tetap kita jaga, sehingga fungsi dan manfaat dari hutan mangrove ini tetap bisa kita rasakan bersama. Pak Nawa, kalau melihat persoalan lain tadi di Mas Widodo itu kan lebih kepada ini, persoalan terkait dengan adanya pembalakan liar, kemudian sedimentasi. Ada persoalan-persoalan lainnya apa Pak?
Untuk persoalannya selain pembalakan liar ya, yang menyebabkan ini yang harus menjadi titik poin bahwa mangrove di kawasan Kabupaten Cilacap ya dengan berbagai milik areanya atau tanggung jawabnya. Lahan yang dibalak itu kan biasanya kosong. Nah, dengan adanya kosong itu perlu adanya penyulaman, Pak. Setelah dilakukan masyarakat itu melakukan pembalakan, kami juga punya fotonya Pak Masep. Dari perahu-perahu itu ngambil kayu dari wilayah hutan mangrove. Ini digunakan untuk apa Pak kayunya Pak? Untuk arang. Oke. Untuk arang, ada yang untuk bangunan. Kalau yang panjang-panjang untuk bangunan. Nah, edukasi kami yang kami lakukan LPPSLH adalah mengedukasi tempat-tempat yang ex pembalak itu kosong, kita bawa anak-anak SD, SMP. Kita adakan reboisasi lagi kembali. Jadi teman-teman Karang Taruna itu suruh menyiapkan buahnya di polybag. Nah, penanaman itu kita edukasi anak-anak SD. Dengan adanya anak-anak SD itu, anak-anak SMP itu melakukan reboisasi, mereka menjaga tanamannya. Jadi kalau ada pembalakan liar, yang berteriak bukan perhutani, bukan saya, tapi anak-anaknya yang berteriak. Ini sudah terjadi di daerah Ujung Gagak, Pak. Sama Klaces. LPPSLH mengelola edukasi ini selama 5 tahun. Termasuk persiapan untuk wisata mangrove. Kami ada banana boat Pak di sana. Ada. Terus kita masih punya perahu, banana boat ada, terus homestay. Kami persiapkan untuk wisata mangrove, kita edukasi rumah yang siap untuk homestay. Kita kerjasama dengan Pangandaran dan Dafam Hotel. Dengan adanya homestay ini, otomatis masyarakat itu menjaga wilayah mereka masing-masing. Oke. Nah, ini yang dilakukan oleh LPPSLH. Ya, Mas Widodo, kalau bicara tentang sedimentasi, ini penyebabnya apa sih Mas? Biasanya kalau sedimentasi itu akibat tanah dari atas, dari hulu. Jadi di sana, di hulu itu banyak tanah yang beralih fungsi. Itu di mana? Kecamatan Majenang, Cimanggu? Majenang, Cimanggu, Daya Luhur, Citasik, Ciamis gitu. Nah itu dari tanah yang di sana yang tadinya berupa hutan itu berubah menjadi tanah pertanian. Nah itu kayak gitu, atau mungkin ada beberapa kayak misalkan maaf saya sebut perhutani, itu kan kalau perhutani itu ada masa panen dan masa tanam dan sebagainya. Nah di saat masa panen itu ya kadang tanah-tanah yang di lereng-lereng itu belum siap ada tanaman yang baru lagi, tapi udah ada hujan dan sebagainya, akhirnya abrasi menuju ke sungai dan akhirnya terjadilah di kawasan Segara Anakan ini sedimentasi yang cukup parah. Ini sedimentasinya dari Sungai Citandui? Sungai Citandui, karena semuanya Sungai Citandui itu muara, ya muaranya di situ. Kalau melihatnya berapa persen sekarang lahan mangrove-nya yang sudah berubah misalnya menjadi daratan dan sebagainya akibat sedimentasi itu? Kalau kita melihat peta historical mangrove dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya, dulu itu Cilacap tuh punya sekitar 63.000 lebih untuk luasan mangrove, tapi sekarang hanya sekitar 20.000. Nah itu daerah itu berubah, kayak misalkan daerah Bantarsari, Gandrung, Sidarja, dulunya itu kan tanah Segara Anakan, tapi akibat sedimentasi itu tanah itu menjadi tanah keras yang sekarang udah dihuni banyak masyarakat. Nah akhirnya luasan mangrove itu tergusur dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan kita bicara luasan mangrove di Cilacap berkurang banyak, ya karena banyak sedimentasi yang akhirnya tanah-tanah itu digunakan untuk masyarakat. Padahal mangrove sendiri itu punya banyak potensi luar biasa. Kalau kita bicara masalah lingkungan itu, kalau fungsi airnya perairannya itu sendiri, mangrove itu digunakan untuk berbagai macam ikan dan sebagainya untuk hidup. Bahkan ikan salmon itu aja untuk memijah anaknya itu dia harus naik ke arah mangrove di situ, karena di situ dilihat sebagai daerah yang aman dari predator-predator. Kemudian banyak banget binatang-binatang yang udah statusnya langka kayak bangau tongtong, sandang lawe, terus cangak abu dan sebagainya gitu. Itu menetap dia mencari makan di kawasan mangrove. Dan kayak misalkan cangak abu itu cuma ada di Segara Anakan dan Pulau Rambut.
Nah, tapi akibat yang semakin berkurangnya kawasan Segara Anakan, berkurangnya kawasan mangrove itu sendiri berdampak pada satwa-satwa tersebut. Itu kalau kita ngelihatnya dari segi lingkungan ekologi. Kalau kita ngelihatnya dari segi ke arah kebencanaan gitu, benar yang tadi disebutkan kalau mangrove itu juga termasuk benteng. Seperti kayak misalkan kita ambil contoh yang waktu di Mentawai pas lagi tsunami Aceh, itu di sana tidak terrecord adanya orang yang meninggal karena bencana tsunami. Karena di sana mangrove-nya luar biasa tinggi dan mereka masih memegang adat. Jadi ketika ada air laut yang surut banget itu mereka langsung naik ke atas. Dan ada satu orang yang tercatat meninggal di Mentawai itu pun karena gangguan psikis dia gitu. Jadi kalau kita melihat pentingnya mangrove sangat penting sekali dan kondisi sedimentasi itu yang di Cilacap itu yang lumayan parah sekali. Gitu. Bu Ninto, kalau dari soal sampah ini Bu di hutan mangrove, saya beberapa kali masuk ke kampung laut itu kan di pinggir-pinggirnya cukup banyak sampah. Nah ini persoalannya seperti apa sih Bu dari DLH melihatnya dari pemerintah Kabupaten Cilacap, Bu Ninto? Ya, kalau berbicara masalah sampah, kalau Segara Anakan atau kampung laut ya contohnya itu adalah daerah yang dihilir gitu ya. Hulunya itu memang dari mulai tidak hanya dari Majenang maupun dari Luhur, Cimanggu, tetapi dari Jawa Barat. Jadi kita memang di situ adalah dari Citandui, semua sampah masuk ke sana. Mengakibatkan sedimentasi, jadi berdasarkan kajian itu sekitar 5 juta kubik setiap tahun. 5.000? Iya. 5.000 kubik, 5 juta kubik per tahun itu sampah masuk ke sana. Nah ini kalau memang sebetulnya kalau penanganan sampah karena kita ada di paling bawah, di hilir itu mestinya memang dari atas. Ya, dari atas karena memang hulunya itu dari Jawa Barat sehingga kalau misalnya hulunya tidak melakukan apa-apa ya kita selalu akan dapat kiriman sampah begitu ya. Jadi memang kita agak repot dan sedimentasi itu menyebabkan adanya tanah timbul itu. Okay. Nah, kalau sudah ada tanah timbul itu akibatnya juga mulai mungkin berkurang gitu ya. Artinya area-area mangrove itu. Kemudian nanti tanah timbul itu bisa menjadi daerah pemukiman, bisa menjadi daerah pertanian gitu kan. Bahkan mungkin jadi tambak-tambak begitu. Sehingga ya akhirnya memang berkurang begitu. Jadi sebaiknya memang ini duduk bersama antara Jawa Barat dan Jawa Tengah bagaimana ini mengatasi. Tapi alhamdulillah sekarang itu kita sudah dibentuk adanya forum DAS. Okay. Ya, di sebelah timur ada forum DAS Rayu di Jawa Barat dan kita Cilacap itu forum DAS Citandui. Kebetulan Cilacap itu di Jawa Tengah itu juga berbatasan dengan Kebumen, Purworejo dan seterusnya. Kalau di Jawa Baratnya kita di daerah yang sisi baratnya itu berbatasan dengan Jawa Barat sehingga kanan kiri kena semua ini, begitu, iya. Oke, Pak Asep, kalau upaya yang dilakukan Pak, tadi ada pembalakan liar misalnya di wilayah hutan mangrove, ya itu entah di miliknya perhutani atau bukan gitu Pak. Adakah misalnya Pak, patroli yang dilakukan oleh polisi hutan dan seterusnya, upaya-upaya untuk pencegahan ini Pak? Terima kasih, jadi betul, jadi memang kita dengan kondisi yang ada sekarang ini bagaimanapun kita harus bisa mempertahankan bahkan harus bisa memperbaiki tadi yang masih perlu perbaikan ini. Kan kadang ada open flag ini. Nah ini yang semangat ini mungkin yang kami bersama jajaran di lapangan kita melakukan kegiatan baik itu preventif gitu kan dalam penanganan masalah gangguan hutan mangrove. Kegiatannya preventif ini, kegiatan teman-teman ini patroli, kadang kita juga ketemu sama tokoh masyarakat, kita memberikan penyadaran, pemahaman bahwa fungsi hutan mangrove ini begitu besar manfaatnya sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita menjaga dan melestarikan hutan mangrove ini.
Dan kita bersama stakeholder melakukan kegiatan patroli bersama juga. Jadi untuk membatasi kerusakan di kawasan hutan mangrove. Dan kita kemarin juga dengan kegiatan penanaman bersama di Telor juga dengan BPDAS juga. Terus kita juga sebetulnya dari tahun 2008 mungkin sampai sampai 2027 kita sudah melakukan kegiatan reboisasi. Dan ini kami juga 3 tahun terakhir ini kita melakukan juga, dan kami tahun ini akan menginventarisir hutan-hutan mangrove kita yang tadi mana sih yang masih bagus, mana yang masih perlu reboisasi atau penyulaman tadi yang disampaikan oleh dan kami tadi sepakat bahwa ini menjadi kita akan berkolaborasi lah bagaimana mangrove ke depan ini bisa kita jaga bersama, kita pertahankan bersama, dan kita perbaiki bersama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Cilacap, termasuk tadi yang disampaikan Bu Ninto juga. Ini menjadi sesuatu perbaikan ke depan. Jadi ini perbaikannya dari hulu dan hilir. Nah, betul. Kalau bicara tentang hulu, Pak, tadi ada sedimentasi ini, tanah-tanah ini berasal dari wilayah atas, ada Cimanggu dan seterusnya lah. Betul. Itu di daerah wilayahnya Perhutani Banyumas Barat juga termasuk. Jadi kalau tadi disampaikan Mas Widodo. Jadi memang kalau aliran Sungai Citandu ini melewati kawasan hutan, melewati tanah masyarakat, sehingga untuk mendeteksi berapa sedimen yang keluar dari kawasan hutan, berapa dari tanah masyarakat. Karena sepanjang Sungai Citandu ini kan melewati beberapa desa, mulai dari Kuningan itu berapa desa, berapa luas covering area tanah masyarakat yang berimbas kepada itu, dan berapa yang ada di kawasan hutan. Tadi betul yang disampaikan, memang kami dalam pengelolaan hutan ini, kami punya rencana 10 tahun pengelolaan ke depan ini, dan biasanya kami dari RPKH inilah kapan ini ditebang, kapan ini yang harus ditanam, itu secara tiap tahun itu kita lakukan hal yang seperti itu. Jadi tahun ini kita misalnya nebang 10 hektar, ya tahun ini juga ada tanaman 10 hektar di situ. Nah, cuma memang betul tadi kalau pas saat kita lagi nebang, contoh misalnya tahun ini nebang, misalnya hujan, nah itu yang tadi disampaikan karena belum itu ada vegetasinya. Ditebangnya kan setelah selesai nebang baru ditanami, kan gitu. Sehingga pas saat kita nebang ada hujan mungkin betul ada larutan karena tidak ada vegetasi di situ. Tapi begitu selesai ditebang, kita langsung merencanakan penanamannya. Nah, sehingga kalau tadi memang ini saya sepakat bahwa ini tidak hanya berbicara masalah Cilacap saja sebetulnya. Kita harus lintas provinsi mungkin ya Bu Ninto ya. Okay. Jadi bagaimana kawasan hutan mangrove khususnya yang ada di Kabupaten Cilacap ini yang mempengaruhi kondisinya itu ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, khususnya mungkin di wilayah Sungai Citandu yang paling besar. Dan itu sedimentasinya mungkin ya paling besar ya Mas Nus ya, dari Sungai Citandu itu. Nah ini jadi mungkin perlu kajian bersama dan tindak lanjut bersama gitu. Mungkin saya rasa itu Mas. Gitu. Oke, Mas atau Bu Ninto silakan. Ya. Kita jadi ini kan berdiskusi bersama ini Bu. Ya, sebenarnya tadi memang yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Asep bahwa Perhutani akan melakukan inventarisasi gitu ya. Itu sangat-sangat kami tunggu sebenarnya nih Pak Asep, karena selama ini sudah beberapa dari yayasan gitu ya ingin menanam mangrove di Kabupaten Cilacap. Karena memang sekarang itu sedang istilahnya sedang tren gitu ya, dengan adanya trading karbon ya, dengan adanya trading karbon. Padahal sebetulnya bahwa
mangrove itu berdasarkan kewenangan itu bukan kewenangannya kabupaten. Itu adalah kewenangannya provinsi. Tetapi karena lokusnya ada di Kabupaten Cilacap, mau tidak mau ya kita harus tahu lah ya, paling tidak tahu kondisinya. Kemudian kita punya data-data ketika sebuah yayasan, ketika banyak pihak ingin melakukan penanaman, kita punya. Oleh karena itu saya sangat mendukung jika Perhutani akan melakukan inventarisasi itu. Karena memang kalau disampaikan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki sekitar 8.900 sekian hektar gitu ya. Ya, miliknya kabupaten ya. Milik kabupaten yang ada di kawasan di Kabupaten Cilacap gitu. Tetapi dari jumlah itu mana yang perlu ditanam? Berapa hektar yang potensi untuk kita lakukan penanaman? Karena tidak semuanya perlu penanaman. Dan juga bahwa berdasarkan beberapa waktu yang lalu ada yayasan Trees for Trees itu melakukan pemantauan gitu untuk identifikasi sendiri itu bahwa ternyata meskipun di luar sepertinya rapat, di tengah banyak yang bolong. Tadi disampaikan oleh Pak Nawa gitu ya. Betul. Itu seperti itu. Dan memang ya kita butuh kerjasama ini antara pihak Perhutani, kemudian DLH, kemudian LPSPLH, kemudian dari komunitas. Dan juga kebetulan di Cilacap itu banyak stakeholder ya, banyak perusahaan-perusahaan yang kita bisa gandeng. Akhirnya ya silahkan menanam mangrove karena kalau secara anggaran kami tidak bisa menganggarkan ke sana karena bukan kewenangan gitu ya. Jadi memang kita sangat terbatas. Mungkin itu tambahannya. Ya, kalau saya agak sedikit koreksi yang tadi saya ucapkan kalau yang di Nusa antara Segar Anakan dan Pulau Rambut itu Cangakabu. Tapi sebenarnya itu Milky Stork atau Bangau Bangau Blue Walk. Gitu. Ya, kalau misalkan berbicara tentang mangrove juga ya untuk di Cilacap. Sebenarnya teman-teman juga sudah banyak bergerak, teman-teman komunitas, teman-teman banyak pelestari mangrove yang ada. Bahkan di Cilacap sendiri juga sudah ada kayak selain yang di tempatnya Pak Wahyono yang di Ujung Alang itu ada juga yang di daerah Kutawaru. Itu juga pelestari mangrove juga dan kebetulan dari masyarakat yang tadinya hanya menerima CSR berupa uang karena itu daerah ring 1 ya. Daerah ring 1 itu selalu dapat dapat rezeki berupa bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan. Dan biasanya mereka dulu itu bantuan itu berupa uang, tapi sekarang itu beralih ke arah pendidikan, pemberdayaan dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka yang tadinya bantuan berupa uang terus dapat bantuan pendidikan, akhirnya mereka dapat sadar tahu bahwa mangrove juga luar biasa pentingnya. Mereka akhirnya melakukan pembibitan dan lain sebagainya dan itu pembibitan yang ada di Cilacap itu bukan lagi hanya untuk daerah Cilacap sendiri untuk menanami di Cilacap, tapi udah dikirim sampai Jogja, Surabaya, sampai Cirebon, sampai Tegal gitu. Dan kita kemarin itu kan mendapatkan contoh ya, Presiden, orang nomor 1 di Indonesia menanam mangrove di Kabupaten Cilacap. Di Tritih. Oke, baik. Ini nanti kita akan berbincang lagi, kita akan undang masyarakat yang sudah hadir di tempat wisata Tritih Cilacap. Ada yang ingin bertanya? Silahkan atau ingin memberikan saran? Mas, Mbak, Pak, silahkan. Ada yang ingin? Oke, silahkan. Mohon, baik. 1, kita beri hadiah. Oke, bapaknya dapat payung karena temannya Pak Asep. Oke, yang lain silakan. Ya, Pak memperkenalkan diri Pak. Terima kasih, langsung aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Suyatno Pak. Pak Sugeng, silakan. Bekerja di Perhutani wilayah Ujung Manik. Bukan acara ini saya tidak akan bertanya Pak tentunya. Tentunya cuma saya memberikan apresiasi Pak kepada RRI Purwokerto tentunya dan telah menghadirkan beberapa narasumber tentunya dari Perhutani, dari LPSLH dan DLKH ya Bu. Intinya saya di lapangan setelah saya meresapi dialog-dialog dari Bapak dan Ibu narasumber, nantinya akan saya terapkan di lapangan Pak. Di lapangan tentang edukasi tentang bencana. Kebetulan di daerah kami Pak, di wilayah kawasan kami itu kebetulan di daerah rawan bencana banjir Pak. Seperti itu di Kecamatan Kaunganten dan Kecamatan Jurulegi. Cuma hanya kami yang bukan hanya akan tanya Pak, memberikan apresiasi aja, mudah-mudahan antara bentuk acara dialog
peduli dengan bencana antara RRI dengan kita di perhutani akan turun ke bawah Pak nantinya. Harapan kami di situ Pak, yang kita langsung kebenturan dengan masyarakat. Terima kasih Saya Pak kira Sugeng. cuma itu Pak yang kita sampaikan. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin berdiskusi memberikan saran? Mas, Mbak? Ada lagi? Ayo, oke Bapak. Memperkenalkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya John Istianto dari LPPH. Kami hanya menyampaikan sedikit masukan. Kiranya kegiatan yang nanti untuk reboisasi itu dibikin agak, sekarang kan anak muda itu, jadi jangan dibikin kayak takut, tapi dibikin kayak semacam lifestyle gitu ya. Oke. Itu aja, terima kasih. Itu nanti kita akan bicarakan itu. Terima kasih. Nah, ini bicara tentang menanam itu lifestyle. Menanam itu menjadi gaya hidup. Ini yang saya sering ceritakan ya, Bapak Ibu. Waktu saya menikah itu sekitar 11 tahun yang lalu, itu kan harus ada souvenir lah biasa ya Bu ya. Souvenir itu tak hitung-hitung satu orang pada waktu itu sekitar 10.000 hingga 15.000 Bu. Nah 10.000 15.000 kalau misalnya gantungan kunci atau apa gitu, kayaknya kurang bermanfaat. Saya kasih pohon Bu. Jadi ada pohon buah-buahan, ada pohon jambu, ada pohon durian dan sebagainya. Dan ini saya ingin memberikan ini menjadi sebuah lifestyle. Nah bagaimana ini Pak, perhutani? Menanam itu lifestyle, bukan sebuah kewajiban harus selesai gitu. Setuju banget ini. Ini sesuatu yang baru ini. Dan mudah-mudahan dengan tadi yang disampaikan, jadi menambah motivasi generasi muda ini ya, generasi Z ya. Generasi Z ke depan mencintai lingkungan. Ini salah satu gerakan yang saya rasa luar biasa. Ini perlu diapresiasi dan perlu ditindaklanjuti. Menurut saya harus ditindaklanjuti. Atau mungkin misalnya gini Pak, ini kan tempat wisata. Ada wisatawan yang datang, uangnya misalnya tiket masuk 7.000 atau 10.000 lah, terserah berapa. Ditambahin misalnya 5.000, tapi dengan mendapatkan fasilitas atau mendapatkan mangrove. Nah mereka untuk suruh menanam, difoto, disebarkan di IG. Dia kan akan kembali lagi. Oh ya, saya mau ditanam di sana, bagaimana kondisinya? Ya. Ada itu nggak Pak, rencana seperti itu Pak? Sepakat. Ini akan kita langsung tindak lanjuti. Jadi nanti kita... Oke, tepuk tangan dong. Ya. Ini salah satu agreement atau kesepakatan bersama ini. Betul. Nanti kita tindak lanjuti dengan rekan-rekan pengelola wisata ini. Bagaimana apa yang tadi disampaikan, menanam, khususnya mungkin menanam mangrove adalah sebagai gaya hidup lah, lifestyle gitu kan. Nah, mungkin itu bisa ide yang bagus. Saya rasa ini insya Allah nanti habis ini saya kumpulkan teman-teman ini. Oke, siap. Saya kumpulkan teman-teman. Nanti kita kapan-kapan kesini lagi, menanam bareng Pak. Nanti pengunjung sini kita siapkan satu planches atau berapa planches untuk langsung kita tempatkan lokasi tanamnya sekalian. Oke. Ini mungkin usulan juga Mbak Anom. RRI itu jangan datang terus kemudian memberikan edukasi, tapi juga menanam dulu. Betul. Oke, berarti kentongan berikutnya kalau seperti itu. Kalau teman-teman dari LPPSLA, LSM, penggiat, ada bibit bisa disimpan di sini untuk kita tanam bersama nanti kalau ada pengunjung juga itu. Oke, tepuk tangan. Gitu. Jadi ada kolaborasi di situ. Apakah ini ada misalnya di sini harus ada jenis mangrove tertentu saja Pak? Apa saja Pak? Kalau lihat formasinya tadi yang saya sampaikan, jadi formasi di hutan mangrove itu kan ada Apesenia, itu yang pantai. Yang pantai itu dia memang harus terendam, ya. Terus dari situ baru Rhizophora. Rhizophora ini seperti ini. Yang tinggi-tinggi nih Pak? Ya, ini Rhizophora atau bakau. Nah, bakau ini kalau terendam terus mati. Jadi harus kena pasang surut sehingga nanti kita menyediakan bibit itu sesuai dengan tempat karakteristik tempatnya. Betul. Jadi ada yang jenis Apesenia, api-api, ada bakau, ada tancang. Kita menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kita di wilayah wisata ini contoh, ini mana yang khusus untuk tanaman bakau atau Rhizophora atau tancang. Mana yang kalau ke pantai kita harus siapkan bibit yang Apesenia, jenis Apesenia.
itu paling nanti kita sesuaikan tempat tumbuhnya supaya apa yang kita tanam ini bisa hidup dan bisa bermanfaat. Karena kalau salah menempatkan jenis, ya kita percuma juga. Sayang kan gitu. Nah, terus mungkin teman kami tadi apa yang tadi kita diskusikan, Bu Ninto, mungkin kita perlu ketemu lebih ini nih. Setelah ini kita ketemuan. Boleh Pak, ya. Nah tinggal sekarang leadernya, bagaimana tadi idenya apa? Mas Widodo. Mas Widodo ini, gitu kan, idenya Mas Widodo ini kita tangkap, kita sharing informasi. Dan bagaimana dari informasi masukan teman-teman ini bisa kita implementasikan di lapangan gitu. Jadi saya rasa mungkin perlu lebih setelah acara ini. Ya, betul. Harus ada. Gitu. Setuju Pak Asep, setuju Pak Asep. Ini setuju ini ya. Jadi setuju kami nggak jauh-jauh dari RRI, ada hasilnya ke depan. Kalau Pak Dawa, saya ingin tahu dulu Pak Dawa, apa yang dilakukan oleh LPSLH Pak Dawa? Tadi mendekatkan kepada sekolah dan seterusnya. Ini menjadi lebih kepada lifestyle. LPPSLH dalam upaya pelestarian mangrove. Terima kasih. Kalau LPPSLH itu pertama kali yang kita lakukan, sudah kita lakukan. Jadi mengisi pohon-pohon yang ditebang di tengah. Jadi sudah kami isi Pak Asep. Yang mengisi siapa? Anak-anak sekolah. Mereka sebagai penunggu Pak. Wah ini tempat saya ditebang, cari dia sama dia. Karena di sana kan anak-anak kan udah jalan pakai perahu terus. Nah dengan adanya kita berubah bukan ke orang dewasa, ke anak-anak. Akhirnya anak-anak yang menanam itu juga ikut menjaga Pak. Yang kedua itu yang pembalak liar itu kebanyakan bukan dari wilayah kawasan Pak. Kawasan di luar. Ini pernah kami lakukan bareng-bareng dengan Satpol PP untuk menangkap mereka pembalak liar, tapi kita tidak melanjutkan ke perkara, kita ambil bahan seperti senso sama kampaknya kita ambil, kita sita ke Kecamatan Klaces, kita bawa ke sana. Itu kita tanya, ambil KTP-nya itu ternyata juga bukan orang Kampung Laut. Itu Pak Asep. Ini menjadi gambaran ini ya, Pak Asep. Ini mungkin nanti ke depan ini saya nanti tentu bagaimana kami lebih berkolaborasi lagi nih dalam penanganan sementara ini kadang kita melakukan teman-teman juga pemerhati lingkungan, terus juga kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan ini juga melakukan. Nah ini mungkin perlu integrasi, jadi supaya lebih outputnya lebih maksimal gitu ya. Nah ini PR buat kita semua. Saya terima kasih dengan adanya dialog ini. Mudah-mudahan ini ke depan ya salah satu bagaimana kita melestarikan hutan mangrove ini bersama-sama. Siap. Saya sepakat ini banget. Bu Ninto, terima kasih ini. Bu Ninto, kalau ada tadi yayasan yang ingin menanam dan sebagainya, ataukah hanya menanam saja? Pemeliharanya seperti apa? Jangan-jangan sudah ditanam mati gitu ya. Ada aturan seperti itu enggak DLH? Oke, silakan nanam, tapi juga silakan dijaga gitu Bu. Iya, ini terkenal dengan TTL. Tanam tinggal lunga. Tapi sekarang tidak boleh seperti itu. Jadi memang beberapa kali mereka ingin menanam, tapi kami istilahnya menyampaikan bahwa ini harus ada pemeliharaan. Dan itu makanya melibatkan masyarakat sekitar. Dalam arti kalau masyarakat sekitar dilibatkan, mulai dari tadi sudah ada pembibitan segala gitu ya. Kita sebetulnya di Cilacap ini sudah banyak memiliki beberapa kelompok yang tidak hanya menanam mangrove, tapi dia sudah mulai dari pembibitan, kemudian penanaman, kemudian sampai dengan pemeliharaannya. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu, sehingga kita sarankan kepada yayasan ataupun pihak-pihak yang ingin melakukan penanaman itu mengambil bibitnya dari situ, dari wilayah situ, kemudian melibatkan masyarakatnya untuk ikut menanam, gitu ya.
dan sekaligus untuk memelihara. Oke. Jadi pada saat ada yang mungkin mati, terbawa arus, itu masyarakat dengan apa ya istilahnya, dengan ringan tangan itu akan melakukan penyulaman istilahnya ya, menanam kembali. Itu sehingga mangrove yang tadinya istilahnya mungkin direncanakan menanam mangrove 10.000 gitu, tetap akan ada 10.000. Diharapkan seperti itu, sehingga tadinya menanam 10.000 tidak menjadi 5.000 gitu ya, tetapi 10.000 itu sampai dari awal sampai akhir akan tetap 10.000. Bahkan mungkin akan bertambah lagi gitu ya Mas Widodo. Okay. Kemudian mohon maaf, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Nawa tadi ya. Saya sangat setuju Pak Nawa, pelibatan anak-anak gitu ya. Kebetulan DLH itu kan sebagai pembina sekolah adiwiyata. Oke. Nah, sekolah adiwiyata mungkin di Cilacap ada berapa sekolah adiwiyata? Ada saya tidak hafal, tetapi Cilacap itu sudah banyak yang sampai dengan tingkat nasional, begitu ya. Dan malah ada yang mandiri. Ini hari ini jam 2 ini juga akan ada kayak seleksi untuk mandiri untuk tingkat ASEAN, begitu. Iya, seperti itu. Di Nusa Wungu, ini dari sekolah. Nah kalau ini apa ya istilahnya menanam pekerjaan menanam mangrove ataupun kegiatan menanam mangrove masuk ekskul gitu ya. Nah ini anak-anak ini sangat bagus gitu loh. Nanti menanam, ayo menanam sekarang, nanti setiap 5 tahun mungkin akan kembali lagi, oh tanaman saya sudah sekian loh tingginya lah. Nah. Itu anak-anak yang sekarang itu pasti akan apa ya namanya, akan sangat termotivasi dan berkesan. Tidak anak-anak zaman sekarang yang katanya mungkin sangat dekat dengan gadget gitu ya. Ya, yang seperti itu artinya sangat dekat seperti itu, tidak hanya apa ya berpikir dengan gadgetnya, tapi dia betul-betul bisa, oh iya loh ini menanam, oh besok sekian tahun ini ternyata tanamannya sudah tinggi dan seterusnya gitu. Oke, iya. Mas Widodo kalau melihatnya ini menjadi bagian, ayo dong menanam, menjaga atau lebih apa ya sedekah mangrove. Ini agar menjadi lifestyle itu harus seperti apa Mas Widodo? Ya, pertama ya pastinya harus memperkenalkan ke anak-anak karena Cilacap kan bukan cuma sekedar mangrove doang, bukan cuma anak-anak yang di daerah pinggiran mangrove. Bahkan banyak sebenarnya orang-orang yang masih tidak mengenal mangrove itu apa, bakau itu apa. Jadi langkah pertama harus memperkenalkan mangrove itu sendiri ke mereka. Yang kedua memperkenalkan fungsi dan manfaatnya. Yang ketiga baru mengajarkan ke mereka untuk mengajarkan dan bergerak langsung untuk ikut menanam. Dan ketika menanam juga harus dijelaskan ini manfaatnya apa dan lain sebagainya, bagaimana perawatannya dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan sekedar bukan sekedar mengajari, tapi mereka juga harus datang, harus tahu gitu. Harus tahu dari basicnya dulu. Kalau nggak tahu basicnya itu ya mereka nggak ngerti. Jadi tanam 3 lunga itu tadi gitu. Tanam 3 lunga kalau mereka tidak tahu basic untuk menanam mangrove itu sendiri gitu. Atau manfaat mangrove sendiri gitu. Oke, apakah perlu ada misalnya peraturan daerah? Misalnya anak sekolah yang akan mendaftar ke SMP dan sebagainya harus menanam misalnya. Atau menikah harus menanam dulu kayak gitu Bu. Mas, kalau itu perlu dilakukan tapi bukan menjadi peraturan pemerintah. Hanya menjadi kayak apa ya, semacam insight atau masukan tradisi ditradisikan dulu gitu. Jadi kalau misalkan yang benar Bu Ninto ada sekolah adiwiyata itu berbasis lingkungan, itu bukan hanya sekedar masalah sampah dan lain sebagainya, tapi juga perkenalkan teman-teman atau siswa-siswa untuk menanamnya tadi, memperkenalkan bahwa ini karbonnya dan sebagai berpengaruh ke masalah pemanasan global dan sebagainya, itu harus dikenalkan juga gitu. Jadi nanti dari situ mereka sendiri akan sadar kalau menanam itu harus menjadi kebutuhan, akan menjadi kebutuhan lagi gitu. Pak Sep, kalau produksi atau pembibitan mangrove perhutani melakukan itu enggak Pak? Jadi nanti dari hasil inventarisir kawasan inilah kita akan merencanakan tahun ini harus berapa, tahun depan berapa. Dan itu. Tapi kalau selama ini Pak, selama ini pembibitan dilakukan oleh perhutani sendiri? Kita menunggu hasil inventarisasi ini sehingga kita akan merencanakan 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun ke depan bagaimana perhutani akan melakukan perbaikan di mangrove, dan tentunya kami nanti akan berkolaborasi dengan stakeholder yang lain sehingga tadi yang penyadaran kepada masyarakat apabila ini dilakukan bersama-sama, saya rasa hasilnya akan lebih optimal. Nah, kadang mungkin
di suatu tempat itu kalau apa dari teman-teman apa LSM misalnya LSM yang berbicara lebih apa? Lebih afdol gitu. Nah, mungkin makanya nanti tahun ini tentunya kami menyiapkan bibit mangrove juga. Nanti akan secara bertahap dari hasil inventarisasi ini sehingga akan kita merencanakan berapa tahun ke depan berapa butuh bibit yang dibutuhkan untuk perbaikan. Selain tadi kita juga mungkin akan menyediakan untuk sebenarnya kalau kita nanti dari hasil data inventarisir ini kita juga bisa disampaikan ke teman-teman LSM, teman-teman pecinta lingkungan, terus ke DLH juga, sehingga nanti mungkin bisa berbagi peran tadi karena banyak yang stakeholder yang lain yang juga ingin berkontribusi di dalam perbaikan atau reboisasi hutan mangrove, sehingga nanti di situ akan kita kolaborasikan bersama. Nah, tentunya dari hasil inventarisir itu kita akan mengetahui dan informasi ini akan kita sampaikan juga. Oke, Pak Nama, LPPSLH melakukan pendampingan terkait misalnya ini loh mangrove ini bisa diolah untuk keripik atau untuk bahan baku untuk batik dan sebagainya yang segera bisa dinikmati oleh warga. Untuk yang dinikmati warga, kita di sana itu sudah melakukan pertemuan dengan hasilnya nipah itu bisa kita derek jadi gula nira. Ya. Jadi niranya nipah itu bisa menjadi gula yang nilainya akan lebih tinggi sekarang ini. Posisinya lebih tinggi daripada harga gula Jawa dari kelapa. Oke. Yang kedua itu ada yang namanya buahnya nipah. Itu kan juga menjadi sumber karbohidrat. Seperti kolang-kaling dibelah menjadi minuman, campuran minuman. Oke, ini yang dilakukan ini. Sudah. Ini kalau nggak salah, saya pernah mengikuti kegiatan kegiatan yang pembuatan batik ekoprint. Ya. Nah, ini sebetulnya juga jadi masyarakat masih bisa memanfaatkan mangrove, tapi tidak merusak. Dari sisi ekonominya dia mendapatkan. Ya, oke, penghasilan. Penghasilan, tapi tidak harus merusak karena yang diambil itu kan bukan menebang. Jadi hanya mengambil kulitnya saja, dan itu pun di kampung laut itu sudah ada pelatihan itu. Nah, ini mungkin yang perlu pengawalan bersama sehingga mangrove tadi selain kita nanam, apa sih manfaat supaya nanti timbul dari masyarakat, oh iya ya dengan saya menanam ini pendapatan saya atau ada manfaat ekonomi yang dia peroleh. Nah, ini mungkin juga akan menambah semangat buat masyarakat. Oke, ini akhir ini ya. Kita punya agreement, punya kesepakatan bersama-sama. Agreement wilayah Triti Kulon. Apa yang ini kita sepakati Punito dulu? Nanti Mas Widodo, Mas Nawawi, Pak Asep, ya. Ninto. Iya, jadi saya selaku pemerintah di sini ya, tentu saja ingin bersepakat ini, bersepakat dari pihak BUMN, katakanlah ya, stakeholder, kemudian dari LPSLH, kemudian dari pemerhati ataupun pelestari lingkungan. Kita duduk bersama-sama karena kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, kita harus bergandengan tangan, jalan bersama untuk bisa melestarikan mangrove yang ada di Cilacap ini dengan berbagai keunggulan, keunikan, dan nilai ekonomi yang dimiliki oleh mangrove itu. Pertama yang mulai dari identifikasi, kemudian nanti mungkin ada kurikulum terkait dengan mangrove di sekolah adiwiyata, kemudian nanti untuk peningkatan ekonomi dari masyarakat itu. Jadi saya berharap ini kita semua yang ada duduk di sini betul-betul berkomitmen untuk bisa melestarikan mangrove yang ada di Kabupaten Cilacap ini. Oke, Mas Widodo. Kalau sebenarnya saya berbicara sebagai komunitas itu lebih butuh dukungan dari ke dinas-dinas terkait karena setiap kali kita mau menanam dan sebagainya itu kita pasti bersentuhan dengan dinas-dinas tersebut. Jadi lebih ke arah dukungan mereka, dukungan dalam hal misalkan
perizinan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misalkan mangrove atau lain sebagainya gitu. Oke, Pak Nawa. Singkat Pak Nawa. Untuk ke depan pelestarian mangrove tidak hanya LSM, tidak hanya masyarakat, tapi semua harus bergandeng tangan untuk pembenahan bagaimana supaya mangrove yang kita tanam itu tidak hilang. Ini yang utama Pak. Kita sudah menanam nanti 1 tahun 2 tahun diambil, dan yang ambil itu memang sudah harus kita hentikan. Oke. Gitu. Pak Asep, terakhir nih Pak Asep, komitmen bersama terutama perhutani, punya hulu, punya hilir, terutama ini berdampak kepada wilayah Segar Anakan Cilacap. Kami berkomitmen bahwa mangrove ini harus kita lestarikan, harus kita jaga dengan berbagai kegiatan dan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, sehingga hutan mangrove yang ada di Kabupaten Cilacap ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi, khususnya buat masyarakat di Kabupaten Cilacap, umumnya buat seluruh kepentingan di negara kita dan tentunya di dunia. Oke, ini menjadi sebuah akhir, tapi paling tidak hari ini kita punya kesepakatan bersama, ada komitmen dari perhutani, dari teman-teman LSM, pemerhati, dari pemerintah daerah, dalam hal ini DLH, bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk melestarikan mangrove yaitu menanam mangrove menjadi lifestyle. Ini menjadi poin bersama yang bisa kita sepakati hari ini, yang bisa kita lakukan untuk Cilacap, untuk Indonesia, dan juga untuk dunia. Saya Robin Abdurrahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.